Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Aswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang metode Pias, kaidah trapesium, integral nomor. Apa itu ya? Ayo, yuk, mari kita bahas. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang metode Pias dan pada bagian kaidah trapesium atau trapezium rule. Nah, baik. Nah, metode-metode Pias ini dia memiliki selang integrasi antara A dan B menjadi N buah Pias atau strip atau segmen. Bisa juga strip, bisa segmen. Nah, kayak gini. Nah, lebar tiap pias adalah, setiap pias ini adalah H atau jarak ini sama dengan B, ini B, misalkan B kurang A dibagi N. Nah, N ini. Jadi misalkan R-nya 0, berarti X-nya 0, X-nya 0 dan FO-nya 0. Kemudian 1, 1, 1, dan seterusnya sampai N, XN, dan FN. Nah, titik habis pias dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH, yang dimana R adalah 0 sampai N. R ini maksudnya itu adalah jumlah segmen ditambah jumlah segmen. Dan nilai fungsi pada titik aspis pias adalah FR sama dengan F nilai fungsi dari XR. Oke? Nah, kaidah integrasi numerik pada diturunkan dengan metode pias adalah kaidah segi empat dan trapesium. Di sini kita akan fokus ke dua titik ini, yakni segi empat dan trapesium. Dua kaidah ini yang kita akan fokus pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya yang sedikit berbeda. Nah, kalau kaidah ketiga ini yang titik tengah itu merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampir yang lebih baik. Tapi sama aja pasti. Nah, kita akan bahas sedikit tentang segi empat, kaidah segi empat atau rectangle rule. Pandang sebuah pias bentuk 4 persegi panjang. Jadi dia bentuknya itu ada persegi panjang. Dari X, X0 sama X sama X1. Sehingga luas satu pias, tinggi pias sama X, X0 adalah nilai integral batas bawah X0, batas X plus X1, Fx dx kira-kira H kali Fxo. Atau bila tinggi pias sama dengan Fx1, X1, maka hampir sama, cuman kira-kiranya H kali Fx1. Lanjut. Nah, ini untuk mendapatkan rumus kaidah segi empat, yakni kita jumlahkan yang atas dengan bawah, sehingga dapat nilai 2 kali integral X0, X1, Fx dx, kira-kira H dikali Fx0 ditambah Fx1. Duanya kita bagi 2, sehingga hasilnya integral dari X0, X1, Fx dx, kira-kira H bagi 2 dalam kurung Fx0 ditambah X1. Ini yang namanya kaidah segi empat. Kemudian, kaidah segi empat gabungan atau composite rectangle rule, ini kita pakai definisi yang lebih panjang. F integral dari X0, X1, Fx dx kira-kira H itu Fx0 seterusnya sampai Fxxn kurang 1. Di bawahnya sama, tapi dia nggak mulai di Fx0, tapi dia mulai Fx1. Seterusnya sampai Fxn. Dia dijumlahkan, hasilnya sama kayak sebelumnya. 2 dikali X0, integral X0, X1, Fx dx kira-kira H dalam kurung Fx0 tambah 2 Fx1 dan seterusnya sampai Fxn. Lihat ini, ada 2. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan, jadi integral X0, X1, Fx dx kira-kira H per 2 dalam kurung Fx0 seterusnya sampai Fxn. Ini bisa kita lihat nih. Nah, ini dari atas nih. Nah, kita bisa sederhanakan, jadi A batas bawah A batas atas B Fx dx kira-kira H per 2 dalam kurung F1 tambah 2 F2 ditambah 2 F3 dan seterusnya ditambah 2 Fn kurang 1 ditambah Fn. Kalau mau disederhanakan sama dengan H per 2 dalam kurung F1 ditambah nilai sigma I sama dengan 1 N kurang 1 Fi ditambah Fn. Dengan Fr adalah Fxr, R sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini X0, 1, 2, 3 sampai Xn kurang 2, Xn kurang 1, Sn sama dengan B. Seperti itu. Nah, kita masuk ke intinya. Yang penting yakni kaidah trapesium. Nah, pandangan sebuah pias berbentuk segi 4, segi panjang dari X sama dengan X0 dan X sama dengan X1 sebagai berikut. Lihat nih. Ada H, X0, X1. Cuman bedanya kalau pas segi 4 yang bentuk segi 4, tapi ini berbeda karena dia agak miring seperti trapesium. Nah, untuk rumusnya yakni X0 integral X0 ke X1 Fx dx kira-kira H per 2 dalam kurung Fxo ditambah Fx1. Hampir sama dengan sebelumnya. Kemudian kaidah trapesium gabungan atau composite trapezoidal rule. Nah, kita ambil yang awal F A integral dari AB Fx dx kira-kira X0 ke X1 Fx dx tambah X1 ke X2 Fx dx dan seterusnya sampai integral Xn kurang 1 ke Xn Fx dx. Kemudian kita masukkan konsep rumus yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita mendapatkan, kita operasikan lagi untuk disederhanakan Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 dan seterusnya sampai Fxn, dan akhirnya mendapatkan yang sama dengan kaidah segi 4, yakni H per 2 dalam kurung F1 ditambah sigma N kurang 1 I sama dengan 1 Fi tambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr. R-nya adalah 0, 1, 2, titik dan seterusnya sampai ke N. Nah, ini adalah bentuk codingnya. Kalau saat ini mau ini buat dalam coding. Ada sigma real, ada integral. Kemudian kita tulis rumus lebar piasnya, kemudian awal sigmanya, kemudian nilai I, dan sigma sama dengan 0. For, terus sampai N, sampai dapat nilai integrasi numeriknya. Selesai.
Nah, ini kita akan bahas sebuah contoh soal yang kita akan bahas di Excel. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikali cos 2 kuadrat x, cos x kuadrat. Jika nilai batas bawah, batas atasnya, batas bawah 1,5, dan batas atasnya 2,5, dan H atau jaraknya ini 0,1. Hitunglah nilai integral dari 1,5 2,5 integral fx dx dengan kaidah trapesium. Mau tahu caranya? Yuk, mari kita ke Excel. Nah, oke. Kita akan mulai lagi. Oke, tadi kan kita sudah bahas tuh contoh soalnya. Nah, kita akan eksekusi dalam dunia Excel. Mari kita mulai ya. Yang pertama kita cari dulu nih komponennya biar lengkap. Nah, ini kan sudah ada nih HAB. Nah, cara untuk mendapatkannya adalah kita bagi dulu nih. Kita kurangi dulu. B kurang A. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya ternyata 1. Oke, 1. 1 dibagi 0,1. 1 bagi 0,1 itu sama dengan 10 bagi 1. Ya, sama dengan 10. Nah, jadi jumlah R-nya itu ada 10, termasuk 0, berarti 11. Nah, kita lihat dulu nih nilai XR-nya. Nah, XR-nya itu mulai dari 1,5 sampai 2,5. Terus solusinya apa? Oh, kita lihat H-nya dulu nih. Oh, H ini 0,1, berarti jarak antara X 0 sama X1 dan seterusnya itu 0,1. Berarti kita mulailah 1,6 sampai 2,5. Nah, hasilnya teng tereng. Nah, selesai. Kemudian kita mulai masuk ke FXR-nya. Nah, kita pakai rumus ini ya, yang sebagai contoh soalnya. Sama dengan tanda kurung F3 pangkat 2 tutup kurung dikali, jangan lupa buka kurung lagi, cos, klik, kemudian kita pencet ini, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, kemudian kita pangkatin pangkat 2. Kita kalau mau lebih aman buat kurung khusus di sini. Nah, jadi dia bisa membaca, oh, cosnya ini yang mau dipangkatin 2. Hasilnya nih. Kemudian kita pencet nih bawah nih sampai shoo. Nah, kok kaget ya kalau ini sudah jadi? Iya, karena kita sudah tuliskan rumusnya. Yakni B2 ini yang H bagi 2. Nah, sehingga itu 0,1 bagi 2 itu hasilnya 10 bagi 20 sama setengah. Nah, kemudian lanjut nih. C3 yang ini ditambah 2 kali sum jumlah ini semua dari 1 sampai 9 total semua. Kemudian kita kali 2. Kalau dalam rumus itu 2 kali fx1, 2 kali fx2 dan seterusnya. Kita pakai konsep distribusi sehingga mempercepat. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya ini. Dan yang terakhir fx10 yang bawah ini. Berarti yang paling atas, paling bawah itu sendiri, tengah-tengahnya itu kita kali 2. Jumlahin kali 2. Sehingga dapat hasil 1,157,936. Nah, kemudian kita harus ada pembuktiannya nih biar kita tahu apakah ini galatnya jauh atau tidak. Nah, ini hasil turunannya x kuadrat kali sin 2x per 4 ditambah x kali cos 2x per 4 dikurangi sin 2x per 8 ditambah x pangkat 3 per 6 dengan batas bawahnya 1,5 dan batas atasnya 2,5. Kalau saya per satu-satunya dulu. Nah, kita mulai. Tulis. Ya, enak. X pangkat 2 tutup kurung. Kemudian aku kali sin 2 bisa juga nih. Kita tutup. Oh ya, ini tanda kurungnya tolong perhatikan ya. Kita bagi 4. 4 ya. Nah, kemudian kita tambah. Buka kurung lagi. Buka kurung. X. Kita kali 1,5. Ini F3. Kemudian kurang. Ini kita tutup kurung. Kemudian kita kali lagi. Cos. Klik. 2 dikali. Tutup kurung. Tutup kurung. Lalu kita bagi 4. Tutup kurung. Kita kurangi. Nah. Sin. Klik. 2 kali. Nah, kemudian kita bagi 8. Tutup kurung. Dan kita terakhir buka kurung. 1/5. Kemudian kita pangkat 3. Maaf, ada yang kurang. Dibagi 8. Set. Ada yang salah nih. Sebentar ya. Ini ada kesalahan teknis tulisannya nih. Ini jangan X dong. Ini bukan X. Nah, hati-hati. Nah, ini lagi. Nah, terus tuh kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tunggu sebentar. Ini ada kesalahan. F3 pangkat 2 dikali sin F3. Ini kita coba balik. Kali F3. F3 pangkat 2 sin 3 bagi 4. Oke. Kemudian cos dalam kurung 2. Oke. Tadi pesan kita kan, cek tanda kurung.
Nah, ya kita dapat. Nah, oh ya, ini harusnya per 6. Nah, kemudian kita coba kurangi ini dan ini. Yakni sama dengan 1 dikurang. Nah, hasilnya 0,1000009. Dan ini 1,159. Berarti galaknya itu sekitar 0,0000793. Nah, jadi ini hasilnya dan ini langkah-langkahnya. Nah, gimana? Paham kan? Semoga kalian bisa memahami terkait metode Pias, kaidah trapesium dalam integrasi nomor. Nah, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.